menghadiahkan bacaan Quran boleh tidak? Kita konsepnya sama Bu tadi, sodakoh atas nama mayit sampai, haji atas nama mayit sampai, sholat atas nama mayit tidak sampai, karena nggak ada contohnya. Nah sekarang baca Quran. Ada nggak menghadiahkan bacaan Quran? Ayo kira-kira ada belum? Kalau sholat nggak ada, sodakoh ada, haji ada. Kalau menghadiahkan pahala bacaan Quran tidak ada. Betul Bu, Ibu sudah cari semua kitab, nggak ada. Hah? Kira-kira Bu, tidak adanya kita itu karena tidak tahu atau karena kita sudah searching? Kata ustadznya sudah ngaji semua kitab, betul ya. Baik, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kita pakai komentar ulama. Kita pakai komentar ulama. Karena gini Bu, ini sederhana ya. Kalau ada ulama beda pendapat sama ustadz, kira-kira Ibu pilih ulama atau ustadznya? Misal nih Bu, Imam Ahmad bin Hambal. Kira-kira ada yang nggak kenal nggak Imam Ahmad bin Hambal? Kenal nggak kita Imam Ahmad bin Hambal? Tidak. Kenapa tidak kenal? Atau gini lah Bu, Imam Ahmad bin Hambal dengan saya pintaran siapa Bu? Imam Ahmad bin Hambal dengan Daniel Barkah, kira-kira pintaran siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Sepakat nih Bu? Kira-kira sama ustadz di Indonesia seluruhnya dikumpulin Bu, masih bisa ngalahin Imam Ahmad bin Hambal nggak kira-kira? Nggak, ini jujur Bu ya, karena Ibu percaya sama ustadz yang ustadz itu secara keilmuan di bawah ulama Imam Ahmad bin Hambal. Itu faktanya. Kecuali kalau si ustadz yang sekarang itu lebih tinggi ilmunya daripada Imam Ahmad bin Hambal, itu baru kita percaya Bu. Karena gini Bu, kata Imam Ahmad bin Hambal, saya juga ngikutin Quran Sunnah. Kata ustadz, saya juga ngikutin Quran Sunnah. Dua-duanya bilang ngikutin Quran Sunnah. Yang satu ulama sekaliber Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal oleh seluruh penjuru dunia, bahkan punya kitab yang berlimpah ruah, bahkan ustadz itu pun belajar kepada buku-bukunya Imam Ahmad bin Hambal. Kita nggak bisa bilang lebih pintaran ustadz daripada ulama Imam Ahmad, nggak bisa Bu. Kalau bisa begitu nanti rusak konsep ilmunya. Contoh nih, ada anak santri kelas 1 SMP. Ini kiai Bu. Ini kiai, ini santri kelas 1 SMP. Kata kiai halal, kata santri haram. Ibu percaya mana? Kiai atau santri? Kenapa lebih percaya kiai? Gitu. Untuk yang ada saja kita sevisi jujur Bu, akan lebih mendahulukan kiai. Imam Ahmad bin Hambal itu level kiai. Ustadz hari ini levelnya santri Bu. Siapapun yang ustadz yang Ibu sebut sama. Ustadz hari ini levelnya sama. Tidak akan sampai kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kita cek Bu, Imam Ahmad bin Hambal apa pendapatnya tentang menghadiahkan bacaan Quran? Nah, Ibu bisa browsing nih. Ibu bisa browsing ya di Google aja lah ya. Fatwa Imam Ahmad dalam praktek menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit. Kata Imam Ahmad sampai. Jawabannya sampai. Ustadz, pernah nggak Nabi mengirimkan bacaan Quran kepada mayit? Tidak. Terus kenapa Imam Ahmad bilang sampai? Karena sampai itu tidak mesti ada praktek dari Nabi.
Kenapa? Sudah ada payung hukumnya. Apa payung hukumnya? Sodakoh atas nama mayit sampai. Ketika orang baca Quran dan bacaan Qurannya disodakohkan atas nama mayit, berarti sama sampai. Karena yang Nabi larang cuman sholat, yang tidak boleh disodakohkan pahalanya. Kenapa? Sholat itu nafsi. Kalau sodakoh boleh. Makanya bacaan Quran yang dibaca dan disodakohkan kepada orang tua, kepada siapa? Almarhum, almarhumah, itu jatuhnya sama kayak sodakoh pada umumnya. Karena rumus sodakoh boleh tadi, Bu. Haji pahalanya disodakohkan boleh. Sodakoh diserahkan kepada orang lain boleh. Bacaan Quran disodakohkan kepada orang lain ya boleh. Cuman penggunaan istilahnya lebih kepada hadiah, bukan sodakohnya. Maka sekarang istilah hadiahan. Hadiah itu kan pemberian. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Saya pribadi, Bu, saya tidak bilang Imam Ahmad bin Hambal bodoh. Kalau ada orang yang bilang Imam Ahmad bin Hambal salah dalam masalah itu, berarti beliau telah menghakimi Imam Ahmad seolah-olah Imam Ahmad tidak Quran, tidak nyunnah. Padahal mohon maaf, yang bilang Imam Ahmad tidak Quran, tidak sunnah, barangkali beliau yang tidak Quran dan sunnah. Karena Imam Ahmad dikenal sebagai orang yang mendahulukan Quran dan sunnah. Jangan-jangan malah orang yang nuduh beliau yang bermasalah. Gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, poinnya, Bu, poinnya adalah siapa yang punya otoritas di dalam memberikan fatwa. Nanti pertanyaannya gini, Bu, kalau Ibu mau bertanya sama Ustadz, mohon maaf, kalau menghadiahkan bacaan Quran tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, pertanyaannya, adakah ulama yang ulama itu terkenal, ulama itu sudah diakui keilmuannya, yang menyatakan bisa atau sampai? Maka jawabannya ada, Bu, itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi penekanannya, pertanyaan diganti, Bu. Ustadz jangan nanya ada contoh dari Nabi. Ada nggak ulama yang masuk kategori ulama mu'tabar, ulama yang keilmuannya diakui oleh semua orang, yang bilang itu ada atau dipraktekkan oleh beliau? Jawabannya ada. Nah, saya khawatir, Bu, Ustadz kurang gaul nih, dan dia hanya menjawab berdasarkan keterbatasan ilmunya. Padahal Imam Ahmad sebagai orang yang diakui keilmuannya sudah menyampaikan sejak awal bahwa menghadiahkan bacaan Quran sampai. Maka perkara menghadiahkan bacaan Quran bukan bid'ah, tapi perdebatan di kalangan para ulama. Kata Imam Ahmad sampai, kata ulama yang lain tidak sampai. Itu perdebatan namanya, Bu, di kalangan para ulama, dan sah-sah saja, Bu. Perdebatan itu sah-sah. Yang satu bilang sampai, yang satu bilang tidak sampai. Yang salah ketika menyatakan salah satunya sebagai perkara yang menyesatkan. Tidak ada sesat dalam masalah itu. Saya ulang, tidak ada sesat dalam masalah itu. Saya perjelas, Bu. Ustadz, kalau Imam Ahmad bilang sampai, siapa yang tidak bilang sampai? Imam Syafi'i secara personal belum menyatakan sampai. Nanti itu diselesaikan oleh Imam Nawawi. Tapi oleh Imam Syafi'i belum sampai pada level sampai. Simpelnya, Bu, Imam Syafi'i belum menyatakan sampai atau tidak menyatakan sampai, Imam Ahmad menyatakan sampai. Perdebatan di antara keduanya. Ustadz hari ini ada yang mendukung Imam Syafi'i, menyatakan tidak sampai, silahkan. Ustadz ada yang mendukung Imam Ahmad yang bilang sampai juga, silahkan. Toh dua-duanya diperdebatkan di kalangan para ulama, dan tidak ada statement sesat di dalamnya. Kalau ada yang berani menyesatkan, berarti dia betul-betul menyesatkan salah satu ulama dari yang dua tadi, Syafi'i atau Hambali. Ustadz, kalau begitu, kalau ada dua perdebatan begitu, bagaimana solusinya? Solusinya gini, Bu. Kata Nabi, idza hakamal mujtahid, jika ada dua hakim, idza hakamal mujtahid, jika seorang hakim berijtihad,
Fa in asaba, jika dia benar, falahu ajrani, bagi dia 2 pahala. Kalau salah maka bagi dia 1 pahala. Saya contohkan gini, Bu. Kalau Imam Ahmad yang benar, Imam Syafi'i salah, Imam Ahmad dapat berapa pahala? Imam Syafi'i 1. Kalau Imam Syafi'i benar, Imam Ahmad salah, siapa yang dapat 2 pahala? Imam Ahmad. Berarti salah sekalipun tetap dapat selesai. Selesai. Karena sudah diputuskan oleh para ulama yang muktabar. Yang saya koreksi gini, Bu. Kita ini belajar S3, tetap tidak akan sampai pada level ulama mazhab. Sehebat apapun. Mohon maaf ya. S3 sekalipun tidak akan sampai pada kualitas ulama mazhab. Maka nanti gini, Bu. Menghadiahkan bacaan Quran itu adalah produk. Saya ulang, produk, Bu. Karena baik yang bilang sampai bacaan Quran kepada mayit itu merujuk kepada Al-Quran. Yang bilang tidak sampai pun merujuk pada Quran. Dua-duanya pakai Quran dan hadis, Bu. Yang satu bilang sampai pakai Quran hadis, yang bilang tidak sampai pun pakai Quran dan hadis, Bu. Karena tadi penekanannya, kalau haji itu sodakoh kalau haji itu atas nama mayit sampai, kalau sodakoh atas nama mayit sampai, maka sodakoh bacaan Quran pun akan dihukumi sampai. Itu cara membangun konstruksi berpikirnya. Kalau gitu ya tidak ada masalah dong. Apalagi ada Imam Ahmad yang menyatakan sampai, ada Imam Syafi'i yang menyatakan tidak sampai, maka itu khilaf bainal ulama, dan itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Makanya para asatid sekarang, saya sarankan daripada bikin fatwa sendiri, mending rujuk kepada ulama yang sudah ada, daripada bikin fatwa sendiri bilang sesat kepada yang berbeda dengan si ustadz. Itu kan tidak fair. Kalau ustadz belum faham, jangan bilang sesat orang lain. Cari dulu fahamnya, baru boleh menghakimi orang lain. Ini masih belum paham kok sudah menghakimi orang lain, gimana? Jadi sarannya memang harusnya fair. Kan sudah ada ulamanya, Bu. Zaman dahulu kan sudah ada ulamanya. Tinggal ibu kutip ulamanya. Nah, masalahnya ustadz perbendaharaan kitab-kitab ulamanya terbatas. Kan saya bisa bingung, gimana dong? Jadi poinnya, hadirin ikhwati rahimakumullah, kita ini satu manhaj, enggak beda manhaj, satu manhaj. Ikut Quran, ikut sunnah, dan ikut ijma. Yang beda, Bu, yang beda adalah pemahaman terhadap Quran dan sunnah, itu baru beda.